Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat kalian? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Oh, olahraga itu harus sehat. Ada yang punya ya? Ya, lihat punya ya. Gimana ya? Gimana? Salam olahraga. Sehat, kuat, bugar. Sekali lagi, salam olahraga. Sehat, kuat, bugar. Oke, terima kasih. Untuk sekarang pembelajaran kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas? Cung. Ada yang tahu? Apa keyakinan kelas? Apa? Oke. Bagus. Terima kasih. Bapak diperjelas ya. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan kelas yang dibikin oleh murid, dibikin oleh kalian dan ditaati oleh kalian untuk mewujudkan kebijakan murid. Jadi kalian di sini bisa lebih disiplin, bisa lebih mandiri. Banyak kata-katanya ya yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Banyak sekali ya di sini. Ruang lingkupnya banyak. Bapak akan bagi sekarang 4 kelompok ya. Kelompok 1 mana, Cung? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kalian satu per kelompok coba diskusikan ya. Diskusikan, coba berebut. Bikin lingkaran. Ayo bikin lingkaran. Kamu ikut sini. Ya, coba ikut sini. Bapak ikut sini. Berebut ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bikin keyakinan kelas, diskusikan teman-temannya ya. Mau itu aja. Terserah. Nah, sekarang sudah tulis kalian di papan tulis. Ya, bikin satu aja. Paham? Nanti bikin di papan tulis. Kalian sudah siap? Ada yang tahu? Mana? Ada yang bisa bikin kesepakatan kelas untuk di sini? Bikin apa? Kelompok 1. Mau apa? Cung, siapa yang depan? Cung. Coba dibacakan apa? Pelajaran. Oke, nama siapa namanya? Sakira, kelompok 1. Sakira menambahkan adalah membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya, setuju ya? Kita tulis di depan. Nama Sakira. Kelompok mana lagi? Kelompok 2 mana, Cung? Oke, siapa yang mau pilih? Ayo ke atas. Berdiri sebentar. Tulis di depan. Sama Sasa ya. Ayo. Siapa perwakilan? Apa? Ke. Oke, tulis. Apa ininya? Keyakinan kelasnya apa? Yang keras. Oke, bagus. Untuk kelompok 2 adalah membudayakan literasi sebelum pembelajaran. Tulis di depan.
dijalin. Oke, bagus. Nanti gantian ditulis di depan, ya. Terima membudayakan literasi. Ada apa? Membudayakan literasi sebelum membelah jalan. Sebelum membelah jalan. Ya, membaca. Literasi itu membaca, ya. Sebelum pembelajaran. Kawan kelas 3, ya. Literasi sebelum membelah jalan. Ya. Nomor 3. Tadi apa nomor 3? Melaksanakan upacara setiap hari Senin, katanya, ya. Tulis. Nomor 4. Apa? Berdiri dulu. Oke, sini. Siapa namanya? Jidan ini, ya. Ini yang paling besar di sini, ya. Jidan. Jidan, ya. Apa? Perempatnya? Hadir dengan cepat waktu. Setuju? Oke. Harus hadir dengan cepat waktu. Melaksanakan. Bagus. Siap, Jidan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Mohon perhatian karena acara di sini masih akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 kita masih diberi kesempatan di berkumpul bersama di sekolah kita, masih diberikan umur sehat, dan pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk menimba dan menerima ilmu yang bermanfaat. Terima kasih kepada seluruh rekan guru yang telah menyempatkan waktunya dalam acara ini.
Semoga apa yang dikorbankan, apa yang disempatkan pada hari ini dapat mendapatkan manfaat dan manfaat yang bermanfaat. Pada hari ini, insya Allah kita akan melaksanakan destinasi budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman kepada rekan guru di lingkungan PTD SDN Negeri 1 Mulyasari yang akan disampaikan oleh Bapak Suharyanto selaku CGP Angkatan 9. Semoga rekan kita ini dapat sukses, berhasil, dan dapat menularkan kepada teman-teman kita semua untuk menjadi guru penggerak. Kepada Bapak Suharyanto, waktu dan tempat disediakan. Terima kasih pada Ibu Lucy selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan guru, sahabat yang saya banggakan. Untuk waktu sekarang hari Kamis, saya mencoba memaparkan penyebaran pemahaman kepada rekan guru UPTD SD Negeri 1 Mulyasari melalui diseminasi budaya positif. PPT diseminasi budaya positif di sekolah Guru Penggerak Indonesia Maju modul budaya positif. Saya sendiri nama Suharyanto, unit kerja PTD SD Negeri 1 Mulyasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Banjar. Latar belakang, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan tumbuh kembang siswa, di mana pendidikan ini menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada siswa tersebut agar menjadi bagian masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Terciptanya lingkungan positif mampu memberikan kebahagiaan pada seseorang. Jika rasa bahagia terpenuhi, maka akan membuat setiap tindakan dan pekerjaan menjadi menyenangkan. Hal yang mendasari saya terkait penerapan budaya positif di sekolah adalah karena ingin mewujudkan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuannya adalah mengimbaskan budaya positif di lingkungan sekolah akan berdampak pada pendisiplinan pada siswa yang sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah tanpa harus menghukum siswa, sehingga tercipta suasana yang nyaman, aman di lingkungan sekolah UPTD SD 1 Mulyasari. Konsep inti budaya positif ada beberapa yang saya paparkan. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebijakan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya 5, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Ini konsep inti budaya positif, Bapak Ibu. Selanjutnya, makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda? Coba Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Anda mengenai kata disiplin? Aturan. Taat aturan, ya. Oke, bagus, taat aturan. Kita disimpulkan disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan
contoh nilai kebajikan institut organisasi, profil pelajar Pancasila yang kita sedang dibumikan ini, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan beneran kritis. Ada lagi Premier Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tahap bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini kasih sayang diterima, love and belonging. Kebutuhan ini 3 kebutuhan berikut adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayang dan diterima, meliputi kebutuhan hubungan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberikan dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan atau power. Buat ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan, didengar dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan meliputi self-esteem dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Kebebasan atau freedom. Kebutuhan ini bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonom, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Kesenangan atau happy atau fun. Kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku pada anak-anak atau murid, namun juga pada manusia dewasa dalam setting sekolah adalah para tetangga pendidik. Pendidikan berdasarkan 5 kebutuhan dasar, maka sebagai pendidik kita harus menjadikan lingkungan dan budaya sekolah yang positif. Contoh seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan, bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, tentunya kita dapat melibatkan dalam kegiatan yang memberikan peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memiliki motivasi perilaku menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasi ekstrinsiknya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, suatu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku pendapat imbalan atau penghargaan. Motivasi intrinsik atau dari dalam untuk orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Selanjutnya hukuman yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Sekarang konsekuensi. Hukuman yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah.
restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2024 itu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Program disiplin positif yang berpusat pada murid merupakan program yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi. Diana Gosen dalam buku Restitusi mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin atau ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan mendidikan, bagaimana dan mengapa. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru ya di dalam tadi mewujudkan restitusi. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap ya. Kasusnya ini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini jika guru sebagai penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi si anak itu biasanya langsung dihukum ya dengan cara menghormat selama 1 jam. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata patuhi aturan atau awasi kamu selalu saja salah. Itu jika pemeran sebagai penghukum gurunya. Penghukum kemungkinan murid akan marah. Itu hasilnya Bu ya, apabila kita sebagai penghukum mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisan. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibunya, guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, jadi bentuknya mungkin akan melibatkan ke arah dendam ya si anak itu. Jika kita menggunakan posisi penghukum. Membuat rasa bersalah. Sama, ini kasusnya jika tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Terus membuat rasa bersalah, hasilnya itu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, biasanya penerapan ini sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari Bapak Ibu ya, hanya tidak mengetahui apa penghukum, apakah pembuat rasa bersalah dan sebagainya. Nah, ini penghukum menjadi seorang teman ya. Sama seharusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau perundingan. Posisi teman pada guru negatif maupun positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor mempengaruhi seseorang. Jadi intinya mungkin kalau di teman itu lebih relevan ya. Murid akan merasa senang dulu dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru, betul. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya tersebut untuk membantunya. Nah, ini sebagai posisi pemantau. Sama juga kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi bersama pada peraturan posisi dalam menggunakan sanksi. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, membuat merasa bersalah. Murid tetap tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Nah, ini posisi manajer. Manajer sama kasusnya juga ya, kayak yang tadi tidak memakai atribut lengkap upacara. Manajer adalah posisi di mana guru membuat suasana bersama murid dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, pelakunya mendukung murid agar tetap dapat menemukan solusi atau masalahnya sendiri,
seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Nah, di sini biasanya paling enak itu posisi manajer ya untuk seorang guru pada saat memposisikan atau menghukum pada anak didiknya. Posisi manajer maka suara akan lebih halus, tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke muridnya, berkaca pinggang, bersikap seolah menyesal, tampak sedih. Contoh penerapan yang terkontrol, fokus pada murid, bahkan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu yang perlu terjadi. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ibu ada yang tahu? Barangkali mengapa keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas ini? Ada yang tahu? Uci. Biar yakin bisa dilakukan. Biar yakin bisa dilakukan ya. Oke, nanti ada jawabannya di sini. Kenapa harus? Kalau peraturan masa tertekan. Oke, boleh ya. Gambaran. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi pada intinya keyakinan kelas ini minimal harus dibuat Bapak Ibu ya untuk menstabilkan atau si anak ini belajar bertanggung jawab ya. Jadi ada beberapa aturan di kelas yang harus dibuat agar anak ini bisa ke arah kedisiplinan. Prosedur penyiapan keyakinan kelas: mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di suatu kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan murid sekolah di papan tulis dan di kertas. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Suatu contoh gini Bu, kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya: berjalan di kelas atau di koridor. Jadi kalimat yang panjang itu lebih dispesifik ya, diperinci lah agar anak memahami kalimat tersebut dan memiliki suatu keyakinan yang akan disepakati. Ini yang terakhir, segitiga restitusi ya. Diana Gosan dalam bukunya Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru mengontrol orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Yang satu itu, yang pertama, menstabilkan identitas. Nah ini ya sebagian dari restitusi. Bagian dasarnya kita untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar namun benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat proses gagal. Yang kedua ini validasi tindakan yang salah ya. Jadi si anak ini dibawa ke arah pemahaman tindakan yang salah itu agar si anak ini memahami tindakan mana yang salahnya. Jadi kita diberi pengertian, setidaknya anak itu paham apa tindakan yang salah yang telah dilakukan. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, seperti yang saya tadi katakan ya, yang salahnya ditindak ataupun kita diberikan nasihat kepada anak. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memberi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Restitusi menyarankan guru bicara ke murid bahkan melanggar aturan dengan sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap
orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu yang tertentu. Sebuah pelanggaran atau aturan seringkali memahami kebutuhan anak akan penguasaan power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Menanyakan keyakinan. Jadi pertanyaan yang dimana menghubungkan dengan keyakinan anak dan apa yang kita percaya sebagai kelas dan keluarga, apa nilai-nilai umum kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas dan ideal. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu penyampaian pemaparan yang saya berikan tentang mengenai budaya positif ya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini menjadi acuan untuk terbentuknya lingkungan yang baik, karakter anak yang baik, dan berpotensi memiliki lingkungan sekolah yang maju, sukses, begitupun dengan guru maupun para siswanya. Amin. Ada yang ditanyakan barangkali Bapak Ibu selintas apa yang saya paparkan barusan? Sementara cukup. Mana wi Ibu Aca? Ada? Oh iya, silakan. Tentang keyakinan kelas. Iya. Kalau kita lihat kenyataannya, sepertinya bertolak belakang. Mungkin kita benar-benar menjadi seorang walaupun apa perintis ya untuk keyakinan kelas ini. Seperti tadi bahwa sebenarnya itu aturan, cuman mungkin hanya pengolahan kata saja yang kita buat agar yakin. Cuman yang di sini ada trik khusus nggak? Walaupun sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menanamkan itu ke anak kan. Cuma tetap aja belum ada perubahan. Mungkin proses waktunya emang lama karena kebiasaan kita, aturan kita tuh menjudge terus sebagai guru penghukum gitu kan. Kebiasaan itu selalu ada. Sekarang kita beranjak ke guru sebagai teman, guru sebagai manajemen gitu kan. Itu perubahannya kan waktunya tuh nggak sedikit gitu kan. Mungkin seiring dengan yang disebut kurikulum merdeka ini ya, kita tidak punya patokan khusus untuk kelulusan siswa karena kita dipatokan di kelulusan itu oleh sekolah sendiri gitu. Cuman itu apakah tidak akan berdampak ke depan walaupun hanya keyakinan kelas, tapi itu kan prosesnya lama, sedangkan yang lain seperti apa gitu kan. Ada trik khusus nggak biar semua itu teh cepat, secara cepat kita keyakinan itu dilaksanakan oleh siswa. Iya. Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang klasik untuk Bucin. Kalau masalah keyakinan kelas itu adalah suatu bentuk aturan, Buci ya, yang dibikin dan dikelola oleh guru, utamanya wali kelas dan para muridnya. Karena apa? Di sana dibentuk untuk agar anak memiliki kebajikan dan kebijakan yang sesuai dengan aturan. Jadi dalam artian kadang-kadang kan anak ada yang selengean, tidak tepat waktu, terus belajarnya tidak fokus. Nah, dengan keyakinan kelas ini akan membentuk suatu karakter anak untuk sepakat gitu. Dalam artian dia belajar mandiri, belajar introspeksi dirinya, mereka pun yang buat gitu. Seolah kita mah hanya sebagai media dan memfasilitasi saja. Kalau misalkan disetujui, maka nanti kita yang menambahkan keyakinan kelasnya agar terjalin kondisi yang kondusif di suatu kelas tersebut. Berarti ujung tombaknya itu tetap di wali kelas. Dua-duanya, Uci, dua-duanya. Karena pada saat berawal dari bagaimana keyakinan kelas itu dibuat di dalam kelasnya masing-masing. Iya. Ya, jadi kan kadang begini, kita dalam pelaksanaan upacara berarti global kan sebagai kita yang mengelola di upacara
kasar nama ngecaprak gitu kan. Sedangkan wali kelas diam, dia gimana mau nyampe ke anak gitu loh. Sedangkan yang setiap hari segala rupa adalah wali kelas. Berarti yang lebih doktrin masuk itu adalah wali kelas. Bicara kalau yang itu hanya seminggu sekali gitu. Jadi kan semua berujung ke bakti dari wali kelas. Karena kesepakatan itu walaupun itu bersifatnya global untuk satu sekolah tetap bernama dari wali kelas kan. Siswa di kelas itu sendiri gitu. Ya, memang betul Bu Ci, bagus ya sarannya. Tidak hanya wali kelas, mungkin kita semua dan stakeholder juga semua kita harus berperan penting dalam artian untuk membangun suatu sekolah atau budaya positif ini yang kita bahas itu memang kita itu harus bersinergi semuanya, berkolaborasi, berkolaboratif, saling mendukung dan saling berkesinambungan. Meskipun kalau ada beberapa yang memang menerapkan keyakinan kelas, tapi yang lainnya tidak, otomatis itu tidak akan bersinergi, ya. Akan ada kejanggalan dalam sistem. Menambahkan maksudnya, kan kalau yang global itu mungkin peraturan sekolah ya. Betul. Kalau ini kan di itu kebanyakan keyakinan kelas ya. Betul. Keyakinan kelas itu kan tadi ada itu kan pemaparannya dari curahan pendapat anak-anaknya ya. Kalau yang terlambat karena apa gitu. Nanti mungkin ada kalau mungkin keterlambatan itu bisa dimaklumi, bisa itu kan ada atau aturannya bisa berubah gitu. Kalau aturan sekolah itu 5 menit sebelum jam 7 contohnya sudah ada di sekolah. Nah, tapi kalau aturan kelas kan bisa lain lagi gitu sesuai mungkin dengan kelasnya masing-masing. Betul. Contohnya kan BCW di sini ada yang adiknya banyak ya, kan terlambatnya karena apa? Karena mungkin nungguin adiknya atau karena itu kan kita kan harus berpikir positif tadi ya. Mungkin ada kelonggaran yang dibikin lebih longgar lagi mungkin di keyakinan kelasnya. Mungkin keyakinan kelasnya bisa disebut juga komitmen benerannya. Iya. Kesepakatan kelas. Kesepakatan dicari lebih dianya mungkin bisa kesepakatan lah ya. Tapi dalam dibuat dengan siswa gitu. Dan memang datangnya dari siswa. Iya, datangnya dari siswa. Kita itu hanya mungkin bisanya hanya memfasilitasi saja. Dalam artian gini, karena kenapa ada kalimat tadi kan saya contohkan ada kalimat negatif, ada kalimat positif. Nah, ini yang memang harus kita tugas seorang guru di sini ya. Dalam artian mengutip lah. Terus membuat kalimat-kalimat yang memang anak itu mudah dimengerti, terus mudah dipahami, terus jangan terlalu banyak kalau bisa, ya minimal bisa 4 atau 5 lah aturan atau keyakinan kelas yang kita buat gitu. Terus contoh kan jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya yang harus diterapkan di keyakinan kelas itu berjalan di kelas atau koridor. Jadi dalam artian mereka itu paham dengan kalimat yang sifatnya itu tegas tapi membangun. Jangan sampai keyakinan dibuat ini membuat mereka itu lebih tidak efektif. Berarti di kelasnya ada 2, ada keyakinan dan tata tertib mungkin. Kalau biasanya kalau tata tertib itu kesannya lebih terlalu ini ya. Itu berarti di kelas ada 2 yang harus ada. Yang harus Di kelas ada gitu. Berarti ini tambah keyakinan. Iya. Kan kalau tata tertib kelas mah dari kelas ada pencapan sampai pulang Keseluruhan semua. ya. Nah, berarti keyakinan mah cuma dari pusatnya saja. Iya. Berarti harus ada 2 kelas teh. Sebenarnya hal ini sudah kita lakukan sebenarnya sehari-hari sudah kita lakukan, cuman beda itu Bu bahasanya aja lah ya yang kita kemas di pembelajaran saya ini, bahasanya aja yang keyakinan kelas, terus keyakinan kelas dan peraturan yang lainnya. Kayak tadi yang saya lontarkan kayak posisi kita sebagai guru untuk mendidik anak ini kan ada beberapa ya. Pantasnya itu kita sebagai manajer untuk jadi penghukum itu, jangan sampai teman tidak, baiknya itu kita sebagai manajer. Itu yang disarankan oleh beberapa orang atau
pemerhati pendidikan itu bisa kita sebagai manajer. Jadi mungkin kita dengan nada halus jangan sampai kita menghukum apa-apa itu dengan hukuman karena tidak sesuai dengan kaedah pendidikan khususnya di Indonesia. Terus gini, masalah keyakinan kelas. Apakah keyakinan yang kalau kita pahami keyakinan itu kelas itu dibuat saat awal ajarannya? Misal, kesepakatan keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan misalkan hari ini kita belajar ini kita nambah nih kesepakatan kelasnya bisa gitu. Bisa. Apa di awal dari awal kita harus misalkan 5 dengan global club gitu. Di tengah-tengah pembelajaran ini belum termasuk bisa dimasukkan. Kalau lebih bagusnya sih disinkronkan, didirikan itu dari awal, gitu ya. Jadi jangan sampai di tengah kita robot lagi. Memang nggak apa-apa kita untuk menambahkan keyakinan kelas itu, tapi lebih baik itu kita di awal udah dipastikan si anak itu mematuhi, karena tuangan-tuangan apa yang ditulis di keyakinan kelas itu memang apa yang dikeinginkan di siswa itu sendiri. Biasanya sih wali kelas ya yang memang harus berperan seperti ini. Kalau untuk mapol itu tidak terlalu, hanya paling untuk mengingatkan saja gitu kalau untuk guru-guru mapol itu. Ada lagi barangkali atau udah cukup paham? Udah mungkin ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kepeduliannya untuk saya dalam memberitahukan atau diseminasi budaya positif untuk tugas modul 1.4 calon guru penggerak Kota Banjar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Asman. Alhamdulillah, pemaparan telah disampaikan oleh Bapak yang sudah datang. Semoga semua yang telah dipaparkan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua dapat tergerak menjadi guru penggerak. Apa Pak? Menggerakkan? Menggerakkan. Insya Allah ya, semua tertular. Semoga apa yang tadi telah kita sebutkan kesepakatan kelas, semoga kita dapat melaksanakannya dan menjadi guru yang profesional dan lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya sebagai pembawa acara, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat kalian? Alhamdulillah. Sudah
itu harus Ada yang punya yel? Yel punya yel? Gimana yel? Gimana? Salam olahraga, sehat, kuat, bugar. Sekali lagi, salam olahraga, sehat, kuat, bugar. Oke, terima kasih. Untuk sekarang pembelajaran kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu nggak keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas? Cung. Ada yang tahu? Apa keyakinan kelas? Apa? Oke. Bagus. Terima kasih. Bapak diperjelas ya. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan kelas yang dibikin oleh murid, dibikin oleh kalian dan ditaati oleh kalian untuk mewujudkan kebijakan murid. Jadi kalian di sini bisa lebih disiplin, bisa lebih mandiri. Banyak kata-katanya ya yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Banyak sekali ya di sini. Kelompoknya banyak. Bapak akan bagi sekarang 4 kelompok ya. Kelompok 1 mana, Cung? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kalian satu per kelompok coba diskusikan ya. Diskusikan, coba berebut. Bikin lingkaran. Ayo bikin lingkaran. Kamu ikut sini. Coba ikut sini. Kamu ikut sini. Berebut ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bikin keyakinan kelas, diskusikan dengan temannya ya. Mau buku aja. Terserah. Nanti kalau sudah tulis kalian di papan tulis. Ya, bikin satu aja. Paham? Nanti bikin di papan tulis. Yang sudah siap? Ada yang tahu? Mana? Ada yang bisa bikin kesepakatan kelas untuk di sini? Bikin apa? Kelompok 1. Mau apa? Cung, siapa yang depan? Cung. Coba dibacakan apa? Pelajaran. Oke, nama siapa namanya? Syakira, kelompok 1. Syakira membahaskan adalah membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya, setuju ya? Kita tulis di depan. Syakira. Kelompok mana lagi? Kelompok 2 mana, Cung? Siapa yang mau mewakili? Ayo ke atas. Berdiri sebentar. Tulis di depan. Sama Sasa ya. Ayo. Siapa perwakilan? Apa? Ke. Oke. Tulis. Apa ininya? Keyakinan kelasnya apa? Yang keras. Oke, bagus. Untuk kelompok 2 adalah memudayakan interaksi sebelum pembelajaran. Tulis di depan. Siap, kelompok 3 siapa? Diwakilkan sama siapa? Kita. Tapi, oke.
depan, ya. Depan membudayakan literasi, ada apa? Membudayakan literasi sebelum pembelajaran. Ya, membaca. Literasi itu membaca, ya, sebelum pembelajaran. Kawan kelas 3, ya. Literasi sebelum pembelajaran. Ya. Nomor 3. Tadi apa nomor 3? Melaksanakan upacara setiap hari Senin, katanya, ya. Tulis. Nomor 4. Apa? Berdiri dulu. Oke, sini. Siapa namanya? Jidan ini, ya. Ini yang paling besar di sini, ya. Jidan. Jidan, ya. Apa? Perempatnya? Hadir dengan tepat waktu. Setuju? Oke. Harus hadir dengan tepat waktu. Melaksanakan. Bagus. Siap, Jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana. Saya adalah teman sejawat dari Pak Suharyanto yang kebetulan mendapatkan tugas bersamaan di UPTD SDN 1 Mulyasari. Saya sedikit akan memberikan gambaran setelah saya melaksanakan menerima desiminasi dari Pak Suharyanto terkait tentang budaya positif. Setelah saya menerima desiminasi ini, ternyata ilmunya sangat bermanfaat dan sangat berguna. Alhamdulillah sekali dengan desiminasi ini saya bisa dan harus menerapkan ini semua terkait dengan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu berawal dari murid, dilaksanakan oleh murid dan berdampak pada murid sendiri. Dan bagaimana kita seharusnya menjadi guru sebagai manajerial, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai yang menjudge kepada anak didik kita. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Suharyanto dapat merubah paradigma kita sebagai guru untuk lebih baik lagi dan selalu memanage pembelajaran apapun itu untuk memajukan anak didik kita terkait dengan kedisiplinan yang dimulai dari kesepakatan kelas. Terima kasih kepada Pak Suharyanto, sukses selalu dan semoga lulus CGP Angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.